ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Mabes Polri Senin kemarin terkait laporan Aliansi Pemuda Toraja atas candaannya dalam proses pemakaman adat Toraja. Meski kasus ini sudah naik dalam tahap penyidikan, namun dalam pemeriksaan perdana kemarin, Panji masih diperiksa sebagai saksi terlapor. Dalam pemeriksaannya, founder Stand Up Comedy Indonesia ini mengaku mendapat 48 pertanyaan. Seluruhnya berkaitan dengan materi dan video stand up comedy yang pernah ditampilkan pada tahun 2013 silam. Terkait pro dan kontra atas karyanya, Panji menegaskan, setiap orang berhak memiliki opini yang menurutnya karya tersebut merupakan pertunjukan komedi yang ditampilkan dalam tujuan menghibur. Saya rasa siapapun berhak untuk punya opini. Saya sebagai orang yang berkarya, ketika karyanya ada sudah dirilis, gitu orang bisa punya opini. Saya membebaskan siapapun untuk punya pendapat terhadap karya saya gitu. Bagi saya itu adalah pertunjukan komedi didesain untuk menghibur masyarakat. Itu Mas. Ya tadi sebenarnya sudah sempat dikatakannya sudah di tahap penyidikan. Diketahui Panji Pragiwaksono resmi dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Toraja ke Barreskrim Polri atas candaan sang komika tentang budaya adat Toraja yang ia ucapkan dalam sebuah acara stand up komedi yang dibawakannya pada pertunjukan Mesake Bangsaku pada tahun 2013 yang kembali viral di media sosial. Dan banyak yang nggak punya duit untuk makamin, akhirnya jenazahnya dibiarin aja gitu. Ini praktek yang umum. Misalkan ada anggota keluarganya meninggal, nggak punya duit nih, jenazahnya ditaruh aja di ruang TV. Atas candaan tersebut, para pelapor mengatakan gurauan Panji dianggap sebagai penghinaan atas adat masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Denny Herdimansyah, jurnalis NTV melaporkan. Setelah pertunjukan spesialnya Mensrea ramai dibahas oleh warganet di media sosial, komika Panji Pragiwaksono resmi berurusan dengan hukum. Bahkan hingga hari ini 6 laporan terkait Panji sudah sampai di Polda Metro Jaya. Tuduhannya mulai dari dugaan penghasutan, pencemaran nama baik hingga penistaan agama. Kita akan bahas pemirsa fenomena yang mengguncang dunia hiburan sekaligus demokrasi ketika tawa berubah menjadi tuntutan. Bersama para narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime kali ini, ada anggota tim advokasi anti kriminalisasi Ahmad Kozinudin. Selamat sore Pak Kozinudin. Ya, sore. Dan sudah hadir juga Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pitra Romaduni. Bang Mitra, terima kasih sudah hadir kembali. Terima kasih Naila. Di NTV Prime, abang-abangku, kita ke Bang Kozinudin terlebih dahulu ya. Baik. Kita awali dari ini pemanggilan dari pihak kepolisian terhadap kasus Panji ya, yang juga laporannya berasal dari masyarakat Toraja. Nah, kalau Abang menilainya gimana nih? Kenapa kasus ini masih tetap bergulir padahal kan dari pihak Panji menilai sudah ada upaya damai ya dengan berdialog dengan masyarakat Toraja begitu? Baik, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa memang dimensi keyakinan termasuk adat istiadat itu yang berada di tengah norma masyarakat itu adalah dimensi yang tidak bisa digugat dengan nalar apapun. Jadi kalau orang sudah meyakini sesuatu itu bagian dari dogma keyakinannya, maka tidak boleh kita masuk ke ruang itu. Pilihannya hanya dua, kalau kita mempercayai ruang itu kita terlibat di dalamnya, kalau tidak ya kita dengan keyakinan kita. Saya pikir batas merah ini yang pertama dilampaui oleh seorang Panji Pragiwaksono terhadap keyakinan masyarakat Toraja, termasuk yang belum lama dilaporkan oleh sejumlah aktivis ke Polda yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama berkaitan dengan masalah sholat begitu. Tapi ada hal lain yang tentu saja saya harus menyampaikan secara proporsional bahwa sesuatu yang masuk dalam etika norma serta dogma itu pada tataran tertentu sepertinya harus bisa diselesaikan pada tataran etika dan norma serta apa yang berlaku di tengah masyarakat, tidak harus melalui proses atau jalur hukum. Kenapa demikian? Karena di kasus ini saya melihat ada intensi kekuasaan yang meminjam otoritas norma dan etika yang berlaku di masyarakat, termasuk norma agama, untuk membungkam kritik seorang Panji Pragiwaksono. Karena apa? Materi mensrea itu justru mayoritasnya adalah kritik pada penyelenggaraan kekuasaan. Yang menurut Panji tentu kita semua juga sama, banyak masalah misalkan soal putusan MK nomor 90 yang bermasalah, soal misalnya penyelenggaraan pemilu pilkada, termasuk dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan. Jadi dalam konteks itu saya melihat bahwa
intensi dari kasus ini tidak lagi ansih soal kepentingan dari norma yang hendak ditegakkan dari dogma tertentu atau adat tertentu, tapi ada kekuasaan yang meminjam otoritas dogma, otoritas adat istiadat, bahkan otoritas agama untuk berusaha membungkam kritik Panji yang sebenarnya durasi tentang kritik kepada kekuasaan itu jauh lebih mayoritas ketimbang hal-hal ini. Apalagi kasus yang Toraja ini kan 2013 yang lalu. Mungkin saja ini sebenarnya tidak bisa hidup sebagai sebuah kasus kalau tidak ada intensi kekuasaan. Jadi saya sering, Mbak Nesi ya, kalau ada laporan polisi itu saya selalu tidak mempersoalkan pelapornya saja, tetapi intensi penyidik kenapa menerima laporan. Kenapa? Banyak juga laporan yang lainnya tidak diterima, misalnya saya dulu soal melapor Julhas ya, itu tidak diterima, bahkan Dumas pun tidak. Karena intensi kekuasaan tentu cenderung untuk melindungi Zulkifli Hasan dalam kasus itu. Berbeda hari ini memang saya bisa melihat bahwa seorang Panji hari ini bisa dikatakan seorang yang papa atau seorang yang yatim dalam kaitan dengan backing politik. Sehingga dia terpaksa harus menghadapi ini secara mandiri. Sayangnya dia diambil pada pukulan yang telak yang itu semestinya bisa dia ya pertahankan argumen kritiknya kalau dia tidak masuk ke ranah-ranah yang sifatnya sensitif ini. Begitu. Baik, ke Bang Pitra, ini kan kasus sudah 2013 gitu ya, sekarang masih bergulir. Tapi kalau Anda lihat memang apa yang menjadi kritik dari Panji terhadap masyarakat adat Toraja itu memang ini perlu menjadi satu proses hukum yang berjalan terus. Yang pertama perlu kita tegaskan bahwasannya setiap kritikan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, karena kritik itu merupakan suatu ulasan seseorang yang berbasis data dan objektif terhadap suatu kinerja. Akan tetapi kita harus bisa bedakan di dalam kasus-kasus yang sedang terjadi ini itu bukan merupakan suatu bentuk kritikan, akan tetapi suatu bentuk penghinaan yang telah menyinggung perasaan berbagai suku agama ya. Dari Toraja kita lihat itu masuk dalam kategori suku tertentu, yaitu masalah tradisi kebudayaan daripada adat Toraja terkait dengan pemakaman orang yang sudah meninggal dunia. Nah, makanya Panji ini dia berbicara kategori terkait dengan saya kan hanya menyampaikan kritik dan itu keyakinan. Kalau keyakinan itu bukan diucapkan tapi itu dalam hati. Berbeda konteks antara kepercayaan kan gitu. Nah, dia sudah melontarkan suatu kata-kata candaan yang sifatnya sangat menghina seseorang. Apalagi konteks suku Toraja di sini kan gitu. Oke, coba kita bedah dulu satu-satu nih, membedakan kritik, humor dan juga penghinaan secara hukum agar tidak multitafsir kita semua, Bang. Oke, kalau kritik itu tentu adalah evaluasi data yang objektif yang berbasis pada saran, opini, masukan, dan solusi terkait dengan suatu hal. Tetapi kalau dia berbicara terkait dengan penghinaan ya, suatu serangan yang personal ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok tertentu terkait dengan suatu hal, sehingga seseorang atau kelompok tertentu merasa terhina atas kepercayaannya ya, atas keyakinannya, ataupun atas paham-paham yang dia anut. Nah, itu harus dibedakan konteksnya. Tapi kalau memang dia berbicara kritik terkait dengan pemerintahan, kinerja pemerintah, saya kira tidak ada yang marah. Akan tetapi dia sudah menyangkut ranah kepada SARA, sehingga dia dilaporkan dengan pasal 300 dan 301 Kitab Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Seperti itu. Oke. Bang Kozinudin, jadi tadi kalau kata Bang Pitra memang kritik itu kan harus ada solusi.